Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Khadijah, alhamdulillah ketemu kan sama kakak lagi. Hari ini masih kalian suka kalau kakak akan membahas mengenai Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, Aisyah istri Rasulullah. Mungkin kalian tahu lagunya ya. Oke, informasinya nonton sampai habis seperti biasa. Kita langsung aja ke biografinya. Biografi Aisyah. Namanya adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah lahir di Mekah 9 sebelum Hijriyah, atau beliau lahir setelah masa jahiliyah. Apa masa jahiliyah? Masa jahiliyah adalah masa-masa kebodohan saat seluruh kota Mekah itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah berhala, ya. Nama ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, makanya di sini binti Abu Bakar As-Siddiq. Nama ibunya Ummu Rumman binti Uwaimin. Insya Allah di sini tidak ada soal, di video kali ini tidak ada soal seperti minggu kemarin. Jadi kalian santai saja insya Allah ya. Kalian tenang, hafalin aja, lihat-lihat, ingat-ingat tuh ayahnya siapa, ibunya siapa ya. Aisyah wafat di usia 85 tahun pada 27 Ramadan di hari Senin. Ya, jadi jangan benci hari Senin. Rasulullah lahir di hari Senin, Aisyah wafat di hari Senin, 27 Ramadan. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Baqi itu adalah tempat pemakaman para sahabat Rasulullah dan orang-orang alim pada umumnya. Pemakaman Baqi terletak di sekitaran Masjid Nabawi di Madinah. Ya, dekatlah kalau kalian ke Madinah. Insya Allah semoga suatu hari nanti bisa ke Madinah. Kalau kalian ke Madinah, silahkan datang ke Baqi karena di situ ada makamnya Aisyah juga. Tapi kalau di pemakaman Baqi kita nggak boleh masuk, cuma lewat dari jaring-jaringnya saja karena banyak pemakaman para sahabat juga di sana, karena ya memang ini makamnya para sahabat yang mati syahid ya. Oke, Aisyah wafat, kakak bingung ya, di sini terteranya 27 Ramadan tapi di sini 17 Ramadan. Kakak tidak tahu mana yang benar, wallahu a'lam, tapi insya Allah masih sama-sama di bulan Ramadan ya. Lanjut. Aisyah dijuluki Ummul Mukminin. Apa arti Ummul Mukminin? Ummul Mukminin artinya ibunya orang-orang mukmin. Saking Aisyah itu memiliki ratusan hadis, meriwayatkan ratusan hadisnya Rasulullah, ya, makanya beliau disebut Ummul Mukminin karena seluruh orang kalau menanya tentang hadis ke Aisyah, Aisyah tahu karena saking cerdasnya wanita ini. Dan beliau juga dijuluki Al-Humairah. Al-Humairah dijuluki oleh Rasulullah. Apa arti Al-Humairah? Al-Humairah artinya kemerah-merahan, kulit putih, pipi kemerah-merahan, menandakan bahwa Aisyah adalah wanita yang sangat cantik. Pipinya merah, kemerah-merahan, pink gitu, kulitnya putih. Bisa dibayangkan seperti apa cantiknya seorang Aisyah sampai beliau dijuluki Al-Humairah oleh Rasulullah SAW. Bukan saja cantik wajahnya, ingat, cantik wajah kalau hatinya tidak cantik sama saja ya, tetapi juga cantik perangainya. Dia sangat sopan santun, akhlaknya baik insya Allah, dan cerdas, otaknya cerdas sekali. Aisyah orang yang sangat cerdas ya. Beliau termasuk wanita yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Bayangkan kisah hidupnya, cerita hidupnya diabadikan di dalam Al-Quran. Ada, kalau kamu mau cari kisah hidup Aisyah di Al-Quran ada, silahkan cari kalau kamu bisa ya. Kalau kamu sulit untuk mencari di Al-Quran, lihat di terjemahnya, di tafsirnya banyak kisah Aisyah ya. Kebenaran bahwa Aisyah wanita yang cerdas, ini kebenarannya nih. Kalau kamu tidak percaya, beberapa hadis sahih. Hadis sahih itu maknanya hadis yang benar. Ada hadis yang tidak sahih, artinya hadis yang tidak diketahui kebenarannya. Tapi kalau sahih berarti dia hadisnya diketahui kebenarannya. Beberapa hadis sahih menyebutkan bahwa Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas. Saking cerdasnya, ia bahkan menjadi satu-satunya wanita yang mampu meriwayatkan hadis Rasulullah dengan jumlah terbanyak. Aisyah banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Jadi hadis itu kan yang diucapkan oleh Rasulullah ya, hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, dan hadis itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Aisyah paling banyak dari antara wanita-wanita lain yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Kecerdasan Aisyah sendiri ini ditunjukkan sejak ia masih anak-anak. Jadi dia memang sudah cerdas sejak kecil. Dia sudah menunjukkan itu. Dia adalah sosok pribadi yang
haus akan ilmu. Apa makna haus akan ilmu? Jadi dia mau terus cari ilmu sampai dia harus bisa punya ilmu yang banyak. Ia juga menyalurkan ilmunya tuh, mengamalkan ilmunya. Ia kepada semua umat muslim di zamannya, dan hadis-hadisnya telah menjadi pengetahuan bagi seluruh umat muslim hingga saat ini. Itu berawal dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Ia menguasai ilmu fikih, ilmu syair, bahkan ilmu kesehatan juga beliau miliki. Berarti kalau dia punya ilmu kesehatan kan dia bisa jadi dokter kan? Masya Allah, Aisyah, Masya Allah. Aisyah juga dikenal sebagai wanita yang tegas dalam menegakkan hukum Allah. Dia teguh pendirian, dia tegas dengan hukum Allah. Kalau kata dia menurut Allah ini haram, maka dia akan tegaskan itu haram. Menurut Allah ini wajib, ya dia tegaskan itu wajib. Dia sangat menegakkan hukum Allah. Dia dikatakan sebagai pribadi yang dermawan dan penuh kesabaran. Masya Allah, sempurna sekali ya seorang Aisyah radhiyallahu anha ini. Seorang Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Cara untuk meneladani Aisyah radhiyallahu anha. Caranya nih, kalau kamu mau mengikuti sifat-sifat baiknya Aisyah, wallahu a'lam ya, kita belajar saja. Yang pertama, berlatih untuk selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena Aisyah sangat menggemari ilmu apapun dia sangat gemar dengan ilmu. Ya, jadi kita berlatih, belajar untuk selalu menggemari ilmu apapun bentuk ilmunya, terutama ilmu agama ya, paling penting nih. Yang kedua, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas dan berlaku adil. Jadi Aisyah itu berpikir luas. Kalau dia menemui satu ilmu, dia berpikir seluas mungkin sampai dia menemui hal-hal baru lagi. Padahal ilmunya juga baru, tapi dia menemui hal-hal baru terus. Bersikap tegas, dia sangat tegas. Sebagai wanita dia sangat tegas, Masya Allah, seperti Khadijah, dia sangat tegas juga. Dan berlaku adil, jadi tidak ada yang namanya tidak adil. Yang ketiga, membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu. Jadi karena Aisyah adalah orang yang sangat mengamalkan ilmu ya, dia membagikan ilmunya kemanapun, dia juga memakai ilmu yang dia sudah ketahui itu, Masya Allah. Yang keempat, dia banyak berlatih. Kita harus banyak berlatih menjadi pribadi yang berjuang di jalan Allah. Apa contoh berjuang di jalan Allah? Kita mensukseskan perkara-perkara baik gitu, kita membantu orang-orang yang sedang memperjuangkan perkara-perkara baik gitu. Semoga kita dimasukkan juga ke dalam para pejuang di jalan Allah. Kayak kita membantu pembangunan pesantren-pesantren dimanapun gitu misalnya. Semoga Allah jadikan kita, Allah di mata Allah kita adalah pejuang Al-Quran, wallahu a'lam. Meskipun kita tidak hafal Quran, tapi Allah yang maha, yang pantas menilai kita seperti apa diri kita ini ya, pendosa ini. Yang kelima, membiasakan diri hidup sederhana. Jadi Aisyah itu sangat sederhana ya hidupnya, nggak ada kata bermewah-mewahan dalam hidup Aisyah, itu tidak mungkin, karena Rasulullah juga sangat sederhana hidupnya, seorang Rasulnya Allah ya. Oke, alhamdulillah, jazakillah khair. Sedikit kan videonya hari ini, tapi insya Allah kakak berharap semoga kalian suka. Semoga dengan video ini kalian dapat lebih memahami dan setidaknya ada sedikit gambaran bagaimana sosok seorang Aisyah radhiyallahu anha ini. Kalian bisa melihat, oh Aisyah itu seperti ini, Aisyah itu seperti ini gitu. Dan berharap kalian dapat meneladani sifat-sifat baik darinya. Alhamdulillah kalau kalian bisa meneladani dengan baik. Aisyah adalah yang namanya dan kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Oke, mungkin kalian tahu dengan lagu Aisyah ya. Kita dari Arabnya kakak bisa hafal sedikit. Aisyah karimatul wadirini wan nasabi, qayyatul inda balai tahtasibi, sakhiyatil aqo Humaira'u Rasulillah. Oke, silakan kalian cari di YouTube, ada Hakim Junior, ada lagu ini. Itu Aisyah di versi Arab. Oke, alhamdulillah ini Kak Dinda ya, ini lambang Kak Dinda. Oke, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.